Perkenalkan, nama saya Yeni, saya dari kelas 12 akuntansi. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang contoh kasus pelanggaran hukum dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Mohon ditonton ya sampai selesai videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepaltangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Oke guys, nah begitulah tadi tentang video kemerdekaan. Sekarang kita lanjut ke materi. Pelanggaran hukum. Pengertian pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah tindakan atau sekelompok yang melanggar aturan dan bertingkah laku tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum bisa terjadi karena dua hal, yaitu pelanggaran yang dianggap sebagai kebiasaan oleh si pelanggar dan pelanggaran yang dianggap sebagai kebutuhan oleh si pelanggar. Hukum dibuat dengan tujuan agar dapat mengatur masyarakat dan bukan untuk dilanggar oleh masyarakat. Contoh pelanggaran hukum. Perjudian. Masyarakat perlu dihimbau untuk memerangi perjudian yang kini marak di Indonesia. Pasalnya, perjudian selain merupakan pelanggaran pidana, keberadaannya juga sangat menyusahkan dan menyengsarakan rakyat. Perjudian dinilai dapat membuat orang nekat melakukan berbagai tindakan pelanggaran hukum seperti pencurian dan lain sebagainya. Kita bisa bayangkan saja kalau orang yang ekonominya pas-pasan lalu orang tersebut biasanya berjudi togel kemudian tidak pernah berhasil, maka sendirinya muncul pikiran-pikiran kriminal untuk bagaimana memperoleh uang. Nah, dengan begitu akhirnya muncul niat buruk untuk melakukan aksi-aksi pencurian dan pelanggaran hukum lainnya. Karena itu, perlu polisi dan jajarannya yang harus serius memerangi dan memberantas berbagai tindak judi. Bahkan, para bandar maupun penjual harus ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Polisi juga harus intensif dalam melakukan operasi maupun razia terhadap aktivitas judi. Polisi harus mengambil sikap tegas terhadap kegiatan perjudian. Kami siap mendukung dan mengawal polisi dalam memberantas perjudian terhadap bandar, agen, dan perjudian yang perkaranya disidangkan di pengadilan negeri. Mereka harus dihukum seberat-beratnya, sesuai aturan hukum yang berlaku, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek pendekatan apapun. Karena perjudian merupakan tindakan melanggar hukum, hakim maupun jaksa harus memberikan hukuman maksimal, sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku lainnya yang belum ditangkap. Elemen masyarakat perlu mendukung aparat penegak hukum memberantas bisnis haram perjudian. Kalau tidak ada sinergitas antara masyarakat dan penegak hukum, kita jangan mudah berharap bahwa judi dapat diberantas. Pencurian. Seperti yang sering dihadapi masyarakat, sebagian masyarakat masih belum menyadari bahwa pencurian adalah tindakan kriminal
dan akan ditindak tegas sesuai dengan hukum dan denda. Pencurian dalam sisi manapun adalah sebuah tindakan yang melanggar hukum. Hukum pasti sudah ada aturannya dan hukum apa yang akan diberikan kepada para pelaku pencurian. Maka masyarakat perlu berwaspada mengenai segala tindakan pencurian yang terjadi di masyarakat. Karena pencurian yang terjadi belakangan ini dilakukan secara besar-besaran, seperti yang terjadi pada saat pencurian di sebuah bank. Maka dari itu, kita perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan masyarakat yang sejahtera, maka pendapatan masyarakat juga meningkat sehingga pencurian dapat berkurang. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan mutu masyarakat, yaitu sumber daya manusia seperti mengembangkan karya hasta, membangkitkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan kegiatan agraris, dan lain sebagainya. Terorisme merupakan suatu tindakan sekelompok orang untuk menentang suatu hal yang dianggapnya salah dan merupakan tindakan yang menyimpang serta menghalalkan segala cara untuk memberantas apa yang dianggapnya salah. Umumnya orang-orang yang bergabung dalam kegiatan terorisme adalah orang-orang yang kondisinya labil dan mampu dipengaruhi. Bahkan saat ini para gembong teroris mulai mengincar anak-anak usia remaja seperti anak yang duduk di bangku SMP dan SMA. Untuk itu, perlu pengawasan dan penerangan kepada setiap orang yang mengenai penyimpangan yang dilakukan teroris. Penegakan hukum. Pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan utama penegakan adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. 2. Ada lembaga penegak hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki lembaga penegak hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian bagi seluruh rakyatnya. Ada 4 lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian di Indonesia, antara lain sebagai berikut. Kepolisian. Polisi merupakan salah satu instrumen hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum, tugas utama polisi adalah memelihara keamanan dalam negeri. Yang kedua, ada Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas melakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam proses penegakan hukum, kejaksaan dituntut untuk menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Ada hakim. Hakim merupakan pejabat peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim bertugas dalam ranah peradilan. Dalam proses penegakan hukum, hakim memiliki wewenang untuk mengadili. Mengadili yaitu merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Proses mengadili dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang keempat, advokat. Advokat yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberi advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum menjalankan kuasa, mewakili, membela, serta mendampingi, serta melakukan tindakan hukum. Tugas utama seorang advokat dalam proses penegakan hukum adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan. Contoh penegakan hukum. Yang pertama, masyarakat menyerahkan pelaku tindakan kriminal kepada polisi. Yang kedua, polisi menangkap pelaku pembegalan yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga,
pengadilan memberikan vonis berat kepada pelaku pelecehan seksual. Yang keempat, pengadilan memberikan hukuman berat dan mencabut hak politik kepada terdakwa kasus korupsi. Oke guys, berdasarkan video yang sudah saya jelaskan tadi, semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Kalian baca kembali materinya. Dan sekian, terima kasih.